Di tengah pagi yang cerah, kerumunan orang berjalan menuju sebuah gerbang besar. Bangunan megah itu berdiri kokoh, seolah menjadi pintu menuju dunia yang berbeda. Langkah demi langkah, para pendatang masuk tanpa suara. Beberapa membawa tas, sebagian hanya membawa harapan. Di antara mereka, seorang pemuda dihentikan oleh dua penjaga untuk dimintai kartu identitas. Terlihat penjaga tersebut merasa bingung karena dalam kartu identitas tersebut bertuliskan Russell Raymond, Raymond yang artinya adalah seorang bangsawan. Penjaga itu bertanya-tanya, bukankah arti kata Raymond itu adalah nama keluarga pendiri kerajaan? Di sisi lain Russell hanya menatapnya tanpa ekspresi. Penjaga itu terus merasa kebingungan karena melihat penampilan pemuda itu yang tidak seperti seorang bangsawan. Perkataan yang diucapkan oleh penjaga itu membuat dia merasa geram. Setelah itu, kedua penjaga itu memberitahu kalau identitasnya sudah terverifikasi dan memperbolehkan pemuda itu untuk masuk ke dalam. Lalu Russell langsung bergegas masuk ke dalam. Di sisi lain seorang penjaga bertanya pada rekannya, apakah kau mengenalnya? Pada saat itu rekannya memberitahu kalau dia berasal dari keluarga Raymond, keluarga pendiri. Namun rekannya masih bingung karena penampilan pemuda itu sangat lusuh. Lalu penjaga itu bergumam, kurasa keluarga pendiri itu tak sepenting yang kita kira. Rekannya memberitahu kalau White Tower sedang mencari seorang tentara bayaran, dan mengira-ngira mungkin dia ke sini karena itu. Lalu penjaga itu menepis ucapan yang dikeluarkan oleh rekannya itu. Di sisi lain, Russell terus berjalan dan hanya melirik kedua penjaga yang sedang membicarakannya itu, dan itu membuat pemuda itu merasa sangat kesal lalu bergumam kalau mereka berisik sekali dan menyebutnya seorang sampah. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berdiri di tepi tebing dan melihat sebuah kota yang sangat besar. Kota itu bernama Camelot. Di dalam kota terlihat siluet kaki berjalan di tengah kerumunan dan menuju ke suatu tempat. Di sisi lain terlihat sebuah bangunan yang sangat besar dan megah. Bangunan itu bernama Magic Tower, di mana tempat seluruh penjaga kerajaan berada. Seorang pemuda menatap takjub ke arah bangunan itu. Ternyata pemuda itu adalah Russell. Ia berkata dalam hati kalau di suatu waktu ia akan berusaha keras untuk masuk ke Magic Tower itu. Pemuda itu lalu mengingat kembali masa lalunya dan memberitahu, demi mencegah kehancuran keluargaku. Setelah ayah meninggal dalam peperangan melawan kekaisaran, aku harus masuk ke Magic Tower demi mengembalikan wilayah kami. Lalu diperlihatkan seorang anak kecil dibawa oleh seseorang. Anak itu menangis sambil memanggil-manggil ibunya yang masih berada dalam kekacauan wilayahnya. Anak itu adalah Russell yang masih kecil. Setelah itu pemuda itu kembali menjelaskan. Itu adalah impian yang mustahil bagiku. Aku dikeluarkan dari Raymond bahkan sebelum aku bisa mendaftar di Magic Tower. Setelah itu diperlihatkan seorang tetua yang sedang memberitahu pada anak itu kalau ia memiliki 3 mata pelajaran yang gagal, dan itu adalah pertama kalinya di akademi. Lalu menegaskan kalau, kau mungkin pintar dalam teori, tapi kau bahkan tak bisa sampai di circle kedua. Kau akan kesulitan menahan penyempitan fenomena, dan menyuruh anak itu untuk mencari jalan hidup lain saja daripada menjadi mage. Kemudian anak itu bertanya dalam hati, penyempitan fenomena. Setelah itu ia kembali menjelaskan, kalau dirinya terlahir dengan fenomena yang lemah dan tipis. Tidak hanya aku tak bisa mengeluarkan mana melebihi jumlah tertentu, tapi mengeluarkan mana tersebut pun tak bisa. Ini adalah hukuman terbesar yang bisa didapatkan seorang mage. Adegan pun kembali. Ia bersyukur karena dalam karirnya sebagai tentara bayaran ia dapat mencapai circle kedua. Dengan ekspresi yang menyiratkan kesenangan, ia tidak masalah meski begitu. Ia masih seorang mage bermutu rendah. Di sisi lain diperlihatkan seseorang keluar dari pintu, terlihat seorang pemuda dengan 2 penjagaan yang berada di sampingnya. Ia berbicara dengan lantang untuk memberitahu kepada seluruh pendaftar pekerja kalau pendaftaran pekerja sementara hari ini telah selesai, dan menyuruh untuk kembali besok. Terlihat para pendaftar itu merasa kesal karena ia menunggu selama setengah hari untuk pendaftaran ini. Di sisi lain para pendaftar lain hanya bisa menerima kenyataan itu. Russell hanya bisa duduk dan termenung dengan pernyataan itu. Di saat itu, kedua pendaftar itu sedang membicarakan tentang museum yang mencari seorang mage sementara, dan mengajak rekannya itu untuk pergi ke sana. Namun rekannya hanya menghiraukan perkataan itu lalu memberitahu kalau mereka cuma mencari orang circle 1 untuk bersih-bersih. Maka bila ke sana pasti akan membuat malu diri sendiri. Terlihat sebuah bangunan yang besar dan menjulang tinggi diselimuti sinar matahari pada sore hari. Terlihat sangat indah dan megah.
Di sisi lain Russell hanya bisa menatapnya dan kagum dengan bangunan itu. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang aneh dalam kantong sakunya. Ia langsung memeriksa dan menemukan sebuah cincin yang seperti mata naga. Kemudian Russell memutuskan untuk pergi ke museum itu. Di sisi lain diperlihatkan sebuah museum yang sangat besar bernama Louvrium. Di dalam museum terlihat seseorang yang sedang berjalan di suatu lorong dan menjelaskan kepada para pekerja yang baru mendaftar kalau museum ini adalah museum yang paling besar di seluruh kerajaan. Kemudian ia juga memberitahu kalau akan ada bangsawan yang berkunjung minggu ini dan menyuruh para pekerja untuk membersihkan seluruh museum ini tanpa sedikit pun noda. Di sisi lain Russell hanya bisa menerima perkataan itu. Pemuda itu terus menjelaskan dan meminta tolong untuk mengatur kekuatan angin saat menggunakan wind magic untuk bersih-bersih. Ia juga menegaskan bila ada yang rusak karena kelalaian dalam penggunaan sihir, harap bisa menerima konsekuensi yang akan diberikan. Diperlihatkan sebuah vase dan sebuah catatan kuno yang nampak mengilap. Tiba-tiba Russell bergumam dalam hati kalau semua barang ini palsu. Mereka terlalu melebih-lebihkan semua ini. Russell tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melihat sebuah ruang dan merasa ruangan ini terlihat tidak asing baginya. Ruangan itu bernama Species Fantastical. Namun Russell terlihat bingung dengan ruangan itu. Ia mencoba untuk mengingat-ingat kembali mengenai ruangan itu. Tiba-tiba ia merasakan sedikit getaran dari dalam kantongnya. Ia merasa kebingungan dan memutuskan untuk mengeceknya, dan terlihat sebuah cincin yang menyerupai mata naga yang memancarkan sedikit kilauan kecil. Namun Russell masih bingung karena getaran itu berasal dari cincin ibunya. Kemudian Russell menatap pintu masuk ruangan itu dan mulai penasaran apa yang ada di dalam. Tiba-tiba kaki Russell bergerak dan membuka pintu ruangan itu dengan kedua tangannya. Di sisi lain ketiga orang itu terus berjalan dan tidak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Russell. Di saat itu Russell masuk ke ruangan itu seakan ditarik oleh benang takdir. Kemudian mereka menyadari kalau Russell tidak ada dan memanggil-manggil Russell. Di sisi lain Russell telah berada di dalam ruangan itu. Ia terkejut karena di dalam ruangan itu ada sebuah kerangka seekor naga yang sangat besar. Lalu ia menyadari kalau cincin ibunya bergetar sangat kuat. Russell mencoba memahami apa yang terjadi pada cincin ibunya itu. Pada saat itu Russell mencoba mengingat kembali waktu ia kecil karena ia merasa pernah ke ruangan ini. Di masa lalu Russell berjalan museum dengan seorang wanita. Wanita itu adalah ibu Russell. Ia bercanda dan tertawa bersama ibunya. Kemudian ia terlihat melihat sesuatu yang aneh lalu menunjukkan dan memberi tahu ibunya. Ia melihat sebuah lorong yang membuat Russell kecil penasaran. Adegan pun kembali ke saat ini. Tiba-tiba Russell terkejut karena ia merasa kalau lorong itu pasti ada hubungannya dengan kejadian ini. Kemudian Russell mencoba memasuki lorong itu dan terkejut dengan apa yang ia temukan. Ia menemukan sebuah jantung naga kuno. Kemudian ia melihat cincin yang kembali bergetar dan mulai bertanya-tanya apa hubungan antara cincin ibunya dengan jantung naga kuno itu. Russell memang merasa kalau bentuk cincin itu seperti mata naga. Kemudian ia memakai cincin itu dan bertanya-tanya kenapa cincin ini membawanya ke sini. Namun Russell sedikit terkejut karena tiba-tiba cincin itu berhenti bergetar. Pada saat itu jantung dan kerangka itu menunjukkan pergerakan, namun Russell tidak menyadari itu dan terus menatap cincin itu. Ia mengira sedang berhalusinasi, namun ia menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba cincin itu mengulurkan energi listrik dan sebuah cahaya berwarna merah yang sangat terang. Pada saat itu terdengar suara yang asing yang mengatakan bahwa jantung dan mata telah bertemu dan membuka mata lainnya. Terlihat sebuah pancaran cahaya berwarna kuning yang menyinari sebuah sosok naga yang terlihat besar. Naga itu menatap Russell dan mulai berkata kalau ia mumpuni untuk menjadi landasan dari mitologi yang baru. Russell terlihat sangat terkejut dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian ia akan diberi kesempatan lain demi mitologi baru. Di saat ia tersadar, sebuah roda yang membuat dunia berputar telah retak dan takdir yang sudah lama dinanti telah dimulai. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul dan memberitahu kalau mata Divine Dragon King sedang memeriksa informasi dunia. Jendela status dan misi bagi pemenang, Russell Raymond, telah diaktifkan. Di bawah alam kesadaran Russell, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang marah. Russell mulai bertanya-tanya suara siapa itu. Setelah itu diperlihatkan sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang kelas. Di kelas itu nampak seorang guru berjalan ke salah satu meja siswa sambil membawa buku. Tiba-tiba seorang anak terkejut karena kepalanya dipukul sangat keras dengan sebuah buku. Kemudian dengan wajah yang masih terkejut,
anak itu terlihat langsung bangun dan bertanya pada guru itu, "Ada apa?" Guru itu yang terlihat masih marah dan kesal berkata pada anak itu, "Walaupun kau pintar tapi berani tidur di kelas." Anak itu yang masih belum sadar sepenuhnya terlihat hanya bingung menatap guru itu. Tiba-tiba ia menyadari kalau itu adalah Profesor Hubert. Lalu ia berkata dalam hati, bukankah dia sudah meninggal? Siswa lain pun hanya merasa bingung dengan kelakuan anak itu. Lalu anak itu mencoba melihat ke sekitarnya dan mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Anak-anak lain pun hanya menatap anak itu seolah-olah tidak terjadi hal yang serius. Di sisi lain Russell masih belum memahami semua ini. Ia mencoba meraba-raba wajahnya lalu ia terdiam sesaat. Tiba-tiba ia berteriak sangat keras, membuat anak-anak lain terkejut dan heran pada Russell. Russell menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Dengan wajah yang masih terkejut, ia masih tidak menyangka kalau dirinya benar-benar kembali ke masa lalu. Lalu ia menoleh Profesor Hubert, membuat Profesor Hubert terlihat kebingungan dengan tatapan Russell. Kemudian Profesor Hubert menghembuskan nafasnya dan mulai berkata, "Kalau kau tidak seperti biasanya, tetapi tetap akan kuhukum," lalu menyuruh Russell untuk keluar. Di saat itu Russell keluar dari pintu kelas dan mulai berjalan melihat situasi di sekitarnya. Kemudian ia melihat bayangan dirinya saat berada di kehidupan sebelumnya. Ia masih bingung dengan apa yang telah terjadi padanya, lalu ia mencoba mengingat-ingat kembali ucapan yang dikatakan oleh naga itu, "Sepasang mata yang baru telah terbuka, kau akan menjadi batu kunci sebuah mitologi baru, jadi segera perkuat kemampuanmu. Demi keberlangsungan mitologi itu, aku akan memberimu kesempatan kedua." Kemudian Russell menyadari kalau mereka dengan jelas memberinya kesempatan kedua, lalu ia menyadari kalau cincin yang ia pakai sebelumnya tiba-tiba hilang. Lalu ia mengira ibunya yang telah membantunya. Di sisi lain Profesor Hubert telah keluar dari pintu kelasnya lalu memanggil Russell dan bertanya pada Russell, tidak biasanya ia tertidur dalam kelas. Russell hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada Profesor. Kemudian Profesor Hubert meminta Russell untuk menemuinya pada jam makan siang nanti. Russell pun hanya menganggukkan kepala tanda menyetujui permintaan itu. Kemudian Profesor Hubert pergi meninggalkan Russell. Di sisi lain Russell tidak menyangka kalau ia mendapatkan masalah seperti ini, sambil menatap kepergian Profesor Hubert. Tapi ia malah menyukai masalah seperti ini. Tiba-tiba dari belakang seseorang pemuda memukul kepala Russell dengan sangat keras, itu membuat Russell hampir jatuh. Sambil melirik ke arah belakang Russell berteriak, "Bajingan macam apa ini?" Kemudian terlihat tiga sosok pemuda yang berdiri di belakang Russell mulai tertawa melihat Russell. Setelah itu salah satu dari mereka kembali meluncurkan pukulan yang kedua pada Russell. Namun ditangkap oleh temannya, lalu memberitahu pada temannya itu, kalau kita sedang diawasi oleh para profesor. Setelah itu pemuda itu mengira kalau ia sudah menyuruh Russell untuk mencatat materi untuknya, tapi ia tidak mengira kalau Russell malah sibuk tidur begitu. Di sisi lain Russell hanya menatap heran pada pemuda itu. Pemuda itu bernama Frederick. Lalu Frederick mengajak Russell untuk mengikutinya ke kamar mandi, jika ia tidak ingin mati. Kemudian Frederick dan teman-temannya pergi ke kamar mandi. Di saat itu Russell hanya tertawa sambil menatap kepergian mereka, lalu ia mengingat kalau dulu pernah terjadi hal seperti ini. Tiba-tiba Russell terkejut karena ia melihat sesuatu yang ada di depannya. Terlihat sebuah jendela sistem muncul di hadapannya lalu jendela sistem itu memunculkan sebuah misi. Misi itu adalah keluar dari perundungan, hadiah Lois Great Magestone. Kemudian ia mencoba memegang jendela sistem itu, ia mengira kalau itu adalah sebuah ilusi. Di saat itu ia terkejut karena itu bukanlah sebuah ilusi. Di sisi lain sebuah suara memanggil Russell, itu membuat Russell terkejut. Suara itu berasal dari Frederick. Frederick merasa heran kenapa Russell malah bengong seperti itu, ia mengira kalau Russell ingin lari, lalu ia memberitahu kalau ia sedang ada dalam akademi, jadi kau takkan bisa lari dari sini. Kemudian Frederick menyeringai lebar lalu menyuruh Russell untuk lari jika ia tidak merasa takut. Di sisi lain Russell merasa geram lalu ia hanya mengiyakan ucapan itu. Kemudian Russell mencoba untuk melupakan misi itu, lalu pertama-tama ia ingin memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Kemudian scene diperlihatkan Russell pada saat menjadi tentara bayaran. Ia setelah bertahun-tahun hidup sebagai tentara bayaran merasa ini tidak ada apa-apanya. Dengan nafsu membunuh yang kurasakan dari para monster waktu itu. Scene pun kembali ke waktu sekarang, Russell merasa kasihan karena mereka ini berada pada level yang menggemaskan. Di sisi lain Frederick menyeringai lebar dan merasa senang karena Russell memutuskan untuk datang ke sini, lalu ia menyebutnya dengan sebutan, bajingan larva. Di saat itu Russell hanya tertawa kecil dan membalas sebutan itu dengan, kutu kasur bangsat.
Kemudian temannya mengira kalau Russell akhirnya telah gila. Russell hanya menatap orang itu dengan tatapan tidak peduli. Tiba-tiba anak itu langsung melancarkan serangannya dengan sekuat tenaga. Di saat itu Russell hanya menghindar ke samping anak itu kemudian membalas pukulan itu dengan keras hingga membuat anak itu terpental ke belakang dengan sangat keras. Temannya yang berada di sampingnya tidak terima kemudian mencoba untuk memukul Russell, tapi sebelum sempat memukul Russell terlebih dahulu melancarkan pukulan itu hingga membuat anak itu juga terpental ke belakang dengan sangat keras. Di sisi lain Frederick hanya menatap teman-temannya seolah-olah tidak peduli dengan temannya itu. Kemudian Frederick berjalan ke arah Russell sambil meremehkan Russell dan juga berkata, "Karena kau tidak bisa menggunakan mage, kau beralih ke seni bela diri murahan, dasar sampah keluarga runtuh." Lalu ia juga menambahkan kalau di akademi dilarang menggunakan mage, sambil menyeringai lebar. Frederick mulai memakai sebuah artefak kecil untuk bersiap menyerang Russell, kemudian serangan pun diluncurkan oleh Frederick, namun Russell hanya diam menanti serangan itu seolah-olah sudah mempersiapkan sesuatu. Tiba-tiba pukulan itu ditangkap oleh Russell dengan satu tangan dan itu membuat Frederick kaget dan tidak menyangka kalau pukulannya ditangkis dengan satu tangan. Kemudian Russell hanya sedikit menekuk pergelangan tangannya dan itu membuat Frederick merasa sangat kesakitan hingga membuat ia berlutut sambil merasa seakan tangannya akan patah. Kemudian dengan raut wajah yang mengisyaratkan kemarahan, Russell berkata pada Frederick, "Kalau masyarakat sepertimu berani menyebut keluargaku." Di sisi lain ia merasa ketakutan hingga berkeringat dingin sekujur wajahnya, kemudian Russell mempersiapkan pukulannya untuk menghajar Frederick. Di saat melihat pukulan itu Frederick mencoba memohon untuk menghentikan pukulan itu dan menyuruh untuk mendengarkannya, namun Russell tidak peduli dengan itu dan langsung melancarkan serangannya. Kemudian dengan memancarkan sorot mata yang tajam Russell memperingati Frederick untuk menjaga sikapnya mulai sekarang jika tidak ingin nyawanya melayang, kemudian Russell pergi meninggalkan mereka yang jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu Russell berjalan di lorong akademi lalu sambil menghembuskan nafas karena merasa lelah ia duduk bersandar di tembok lorong akademi. Di saat itu ia mulai bertanya-tanya pada dirinya apakah perbuatan tadi terlalu keterlaluan. Di saat itu Russell terkejut karena jendela sistem kembali muncul di hadapannya. Di jendela sistem itu memberitahu, makanan berupa Lowest Grade Magic Stone. Setelah itu sebuah kristal berwarna merah jatuh dari jendela sistem itu. Di tangan Russell sebuah kristal merah memancarkan sebuah kilauan kecil. Di saat yang bersamaan jendela sistem itu menyuruh Russell untuk memakan kristal itu. Russell pun seketika terkejut tidak mengira kalau kristal ini dapat dimakan. Sambil menatap kristal itu, Russell masih belum bisa percaya bahwa benda tersebut benar-benar bisa dikonsumsi. Dalam pikirannya, bahkan Barbaria pun tidak makan batu. Tatapannya kemudian beralih pada jendela sistem yang mendesaknya untuk menggunakan kristal itu. Keraguan masih menggelayut di hati Russell. Namun pada akhirnya, ia membulatkan tekad dan menelan kristal tersebut. Seketika, jendela sistem menampilkan pemberitahuan. Anda telah mengonsumsi Lowest Grade Mana Stone. Sambil mengunyah kristal yang keras itu, Russell menduga bahwa ini mungkin adalah sebuah kesempatan kedua yang diberikan padanya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah terang. Ia terkejut oleh lonjakan mana yang mengalir liar di dalam dirinya. Pemberitahuan sistem kembali muncul. Anda telah mendapatkan mana yang berada dalam Mana Stone. Pada saat yang sama, cahaya merah menyilaukan terpancar dari tubuhnya. Rasa sakit luar biasa menyerang, sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Namun Russell tetap bertahan, menggertakkan giginya saat mana dalam dirinya seakan meluap dan mengguncang seluruh tubuh. Sistem kembali muncul. Mana dalam circle mengalami peningkatan. Ia bisa merasakan mana yang tadinya mengamuk mulai terserap oleh circle-nya. Perlahan, tubuhnya mulai membaik. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa kondisinya sudah stabil kembali. Namun jauh di lubuk hatinya, Russell merasa sangat bahagia. Ia berhasil mengatasi penyempitan vena mana yang selama ini menyiksa tubuhnya. Dengan cara ini, ia percaya bahwa ia bisa mengubah takdir kelam yang dulu ia jalani, kehancuran keluarganya, pengusiran dari akademi, dan nasib sebagai mage bayaran kelas rendah. Kini, ia akan menulis ulang takdirnya. Setelah itu, Russell melangkah menuju ruang Profesor Hubert. Setelah beberapa saat, ia tiba di depan ruangan. Profesor menyuruhnya masuk dan duduk. Profesor memandangi Russell sejenak, lalu bertanya dengan nada serius. "Hari ini kau tampak berbeda dari biasanya. Ada apa denganmu?" Profesor mengira, tiba-tiba Russell tersentak dengan perkiraan itu. Sementara itu, sang profesor melanjutkan, "Aku mendengar rumor bahwa kau ditindas oleh teman-teman sekelasmu." Dalam hatinya,
Russell ingin mengatakan bahwa Profesor Hubert adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menyerah padanya hingga akhir hayatnya. Namun ia hanya menjawab, "Tidak usah khawatir, Profesor." Ia menunduk sedikit dan mengucapkan, "Terima kasih." Profesor pun terkejut mendengar ucapan tulus itu. Sebagai balasan, Profesor berkata, "Sebagai seorang pendidik, tentu sudah menjadi tugasku untuk menjaga dan mendidik muridku." Russell hanya menyeringai lebar, senyuman yang mengisyaratkan rasa hormat dan terima kasih yang dalam. Namun setelah momen hangat itu, Profesor Hubert tetap tegas. "Meski begitu, kau tetap harus dihukum karena tertidur di kelas." Ia lalu menyodorkan sebuah buku dan menyuruh Russell untuk menulis laporan analitik dari halaman 62 hingga 74 bagian studi elemental intensif. Bagian ini bahkan sulit dipahami oleh para senior di atasmu. Tiba-tiba, jendela sistem muncul. Misi baru, selesaikan tugas dari Profesor Hubert. Hadiah, lowest grade mana stone plus hadiah tambahan tidak diketahui. Catatan, hadiah tambahan tergantung tingkat penyelesaian dan kepuasan Profesor Hubert. Russell terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tugas pun bisa menjadi bagian dari misi sistem. Profesor bertanya, "Apa tugas ini terlalu sulit?" Russell menggeleng, "Tidak, Profesor." Dan sekali lagi ia mengucapkan terima kasih. Adegan berganti. Terlihat Russell menyelesaikan tugasnya dengan tekun. Meski tampak kelelahan, ia bergumam, ternyata tidak sesulit itu. Ia mengenang kehidupan sebelumnya. Karena mananya yang lemah, ia tetap berjuang keras memahami teori sihir untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Bahkan saat menjadi mage bayaran, ia tidak pernah berhenti belajar. Kali ini, ia tahu, selain kekuatan, pengetahuan juga sama pentingnya. Pada keesokan harinya Russell melatih Vena Mana. Dia juga menjelaskan Vena Mana adalah jalur yang mengedarkan mana. Mana yang diserap lewat pernafasan diedarkan melalui Vena Mana dan dikumpulkan di area jantung, karena itulah ada magic yang bisa dilepaskan. Di saat yang bersamaan Russell sedang melawan monster kalajengking yang sangat ganas, kemudian Russell mengeluarkan jurus Circle Magic Fire. Ini adalah skill nomor 1 yang dimiliki Russell. Ledakan pun terjadi. Setelah itu kembali dijelaskan, dengan kata lain semakin kuat Vena Mana, semakin banyak pula mana yang dikumpulkan dan semakin cepat saat dilepaskan. Saat itu terlihat Russell sedang menahan serangan yang akan dilakukan oleh kalajengking itu, namun Russell terlihat terkejut karena kalajengking itu menyerang dengan ekornya secara tiba-tiba. Russell terlempar keras. Setelah itu Russell menjelaskan kalau Vena Mana yang dimilikinya lemah dan terlalu kurus. Pada saat yang bersamaan tubuh Russell menghantam tanah hingga membuat lubang dan retakan pada tanah itu. Di situ Russell hanya menghela nafas. Tiba-tiba tanah di bawahnya mulai runtuh sehingga ia juga ikut jatuh ke dalam, lalu ia berteriak dan berkata, "Apa langit bersimpati dengan takdir malangku ini ataukah ini hanya kebetulan semata?" Setelah jatuh dari atas ia kini berada di goa seperti ruangan rahasia. Ia mencoba berdiri dengan tubuhnya yang merasa sangat lemas dan penuh luka, lalu ia melihat sesuatu yang memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Russell mendekat, ia melihat situs bersejarah yang tak diketahui asal-usulnya dan terlihat terdapat 2 buku grimoire tersembunyi di dalamnya. Cahaya silau menyambar pandangannya, namun ia tak gentar. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam kedua buku itu. Buku itu bernama Overvein dan Wizard Body. Adegan diperlihatkan setelah mendapat buku itu ia berlari untuk melatih tubuh fisiknya sesuai apa yang diajarkan dalam buku itu, sambil menjelaskan kalau fungsi buku bernama Overvein itu untuk melatih tubuh fisik dan melebarkan Vena Mana. Sambil terus melatih tubuhnya ia juga menjelaskan buku yang kedua, buku yang bernama Wizard Body itu untuk menggantikan jaringan otot tubuh dengan bagian dari Vena Mana. Dengan kata lain, semakin kuat tubuh si pengguna, semakin kuat juga Vena Mana yang dimiliki. Tingkat perubahannya tak sebesar itu saat aku memiliki tubuh orang dewasa, tetapi di tahap pertumbuhan yang sedang kulalui ini, hasilnya akan jadi lebih besar. Di saat itu, wajah Russell basah oleh keringat di sekujur wajahnya dan ia yakin kalau kali ini ia pasti akan mengatasi penyempitan Vena Mananya. Waktu sudah menunjukkan sore hari dan itu berarti malam akan segera tiba. Di situ Russell terlihat sangat lelah dan merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi, namun ia masih merasa kalau ini masih biasa saja. Lalu ia mengira kalau latihan hari ini seharusnya sudah selesai. Tiba-tiba jendela sistem kembali muncul dan memperlihatkan pemberitahuan kalau misi melatih Ancient Magic, Overvein, berlari 5 km. Pencapaian saat ini, 0,05 km. Hadiah, kecepatan perbaikan konstitusional yang dihasilkan dari Overvein, akan meningkat dalam jumlah tertentu. Di situ Russell tidak mengira jendela sistem tiba-tiba muncul, padahal ia merasa tadi sunyi saja.
Pemberitahuan tambahan ditampilkan, terdapat pemberitahuan spesial, saat melatih, Overvein, Anda bisa mengulang misi ini 1 kali sehari. Setelah itu, pemberitahuan lain muncul, berdasarkan level, Overvein, jarak target akan berubah. Setelah itu Russell merasa terkejut karena pemberitahuan yang ia dapat terasa kebanyakan. Pada saat itu ia menerima misi itu. Kemudian ia mulai lari. Ia sudah berlari sejauh 1,45 km lalu 2,75 km. Terlihat ia sudah merasa capek dan lelah, merasa dirinya sudah tidak kuat lagi. Namun ia melihat ke jendela sistem bahwa ia sudah hampir selesai. Ia terus memaksakan tubuhnya untuk tetap berlari sekuat mungkin. Setelah beberapa saat malam pun tiba, jendela sistem kembali muncul dan memberi pemberitahuan, Anda berhasil menyelesaikan misi. Hadiah akan diberikan. Dengan keringat yang mengalir di sekujur tubuh, ia menjatuhkan diri dan terbaring di tanah karena merasa tubuhnya sudah tidak bisa jalan lagi. Lalu ia menatap ke arah jendela sistem sambil bergumam, bagaimana aku jalan ke asrama kalau begini caranya? Di balik tembok terlihat sosok pemuda yang sambil melirik Russell mengatakan, usaha yang dilakukan oleh Russell Raymond akan sia-sia saja. Pada keesokan harinya Russell datang ke ruangan Profesor Hubert untuk menyerahkan tugas yang diberikan oleh Profesor Hubert. Pada saat yang bersamaan, Profesor Hubert tidak percaya kalau Russell bisa membuat kesimpulan yang begitu mendalam hanya dengan materi pembelajaran tingkat akademi. Lalu ia bertanya pada Russell apakah ia yang menyusun laporan ini. Russell dengan senang hati mengiyakan kalau ia yang menyusun laporan ini hingga Russell pun berani bersumpah atas mananya. Dengan sikap yang serius Profesor Hubert pun mulai bertanya-tanya dalam hati. Ia bahkan berani bersumpah, serta Profesor melihat kalau Russell memang cukup percaya diri untuk mengatakan itu secara terang-terangan. Setelah itu Profesor mengecek seluruh hasil laporan yang dibuat oleh Russell serta ia merasa puas dengan laporan ini. Tiba-tiba notifikasi dari jendela sistem muncul dan memberitahu kalau Anda telah menyelesaikan misi. Anda sekarang akan mendapatkan hadiah. Catatan, lowest grade mana stone plus permata tambahan yang berukuran sama dapat meningkatkan pemahaman terhadap seni Mensumen Beast. Berkat pemahaman yang meningkat, akan berefek pada hasil berikut ini, peningkatan kekuatan magic, pengurangan konsumsi mana, waktu perapalan berkurang. Namun Russell merasa terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah semakin tinggi tingkat pemahamanku, maka semakin kuat diriku. Lalu ia mulai menyimpulkan, tiba-tiba Russell terkejut karena terdengar suara yang merusak pemikiran itu. Suara itu berasal dari Profesor Hubert yang mengatakan kalau Russell boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. Sebelum ia pergi, ia memanggil Profesor dengan nada tinggi. Profesor Hubert pun merasa terkejut dan mulai bertanya-tanya ada apa dengan bocah ini. Dengan suara lirih Russell berkata kalau ia ingin meminta bantuan. Setelah beberapa saat Russell telah menjelaskan kalau ia ingin menggunakan perpustakaan fakultas. Namun sebelum itu, Profesor bertanya pada Russell kenapa ia ingin menggunakan perpustakaan itu padahal perpustakaan siswa seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Kemudian Russell menjawab kalau ia sudah membaca semua buku di sana. Profesor Hubert tiba-tiba sedikit mengebrak meja karena merasa terkejut dan mulai bertanya pada Russell apakah ia benar telah membaca semuanya. Russell menjawab kalau itu benar. Profesor Hubert pun hanya berpura-pura percaya dengan omongan yang diucapkan oleh Russell itu. Kemudian Profesor Hubert menegaskan dan memberitahu kalau menggunakan perpustakaan fakultas adalah urusan yang berbeda. Lalu Profesor berkata pada Russell kalau ia akan mengetes Russell apakah layak untuk masuk ke sana. Seketika Russell nampak sedikit senang dengan ucapan itu. Setelah Russell keluar dari ruangan Profesor Hubert, ia terlihat habis olahraga dan berteduh di pohon yang rindang disertai notifikasi yang menyuruh untuk menyelesaikan tugas dari Profesor Hubert. Di dalam pikiran Russell, ia tidak menyangka kalau akan diberikan tugas yang begitu banyak sebagai tes untuk masuk ke perpustakaan fakultas itu. Lalu ia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah semakin mengertinya seseorang terhadap teori maka semakin kuat magic dia. Kemudian dalam pikiran Russell, ia ingin benar-benar masuk ke perpustakaan fakultas bagaimanapun caranya, karena ia sangat membutuhkan pengetahuan tingkat lanjut. Di sela itu, ia membuka tutup botol kemudian ia meminum untuk meredakan rasa hausnya, sambil bersyukur dalam hati karena ia bisa mendapatkan mana stone sebagai hadiah misi, seakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di sisi lain terlihat sesosok tengah berdiri dengan kedua kakinya dan memanggil Russell dengan sangat lantang, serta menduga kalau ia sedang menjalani sanksi manalot, namun tidak mengira kalau yang ia lihat malah cuma orang gila yang gila olahraga. Orang itu adalah Anton Frederick dan temannya.
Anton dengan gayanya yang arogan menyalahkan Russell atas temannya yang menderita karenanya. Namun terlihat Russell tidak gentar dengan itu. Russell mulai bertanya pada Anton ada apa dan mengira kalau ia kemari mau balas dendam. Anton dengan gayanya yang sangat arogan menepis perkiraan itu lalu mengatakan kalau ia tidak akan balas dendam dengan seorang sampah seperti Russell dan juga menambahkan bahwa menginjak-injak harga dirinya saja ia sudah merasa senang. Russell pun terlihat sangat kesal dengan ucapan itu namun ia tetap masih bisa sabar menanggapinya. Setelah itu Anton mulai pergi sambil menyenggol bahu Russell, itu membuat Russell tersentak kaget. Pada saat yang bersamaan Anton mengucapkan sampai ketemu di kelas. Lalu Russell hanya menatap mereka yang pergi dari hadapannya. Di sisi lain temannya bertanya pada Anton bukankah kau ingin menginjak-injak dia tadi? Namun Anton berencana untuk menunda itu karena di sekitar mereka tidak ada penonton. Di belakang, Russell masih nampak bingung dengan ucapan Anton yang mengatakan, kelas. Setelah itu dijelaskan bahwa kelas adalah pelajaran praktek Magic Combat. Sebuah kelas yang memeringkat siswa berdasarkan adu pertandingan mereka terhadap satu sama lain, dan merupakan kelas di mana Russell selalu dihina. Di kehidupan sebelumnya, Russell selalu kalah saat melawan Anton. Russell tidak mengira kalau ia telah melupakan hal itu, lalu ia mulai sekarang akan bersiap-siap untuk menghadapinya. Dengan kata lain, ia ingin balas dendam pada Anton. Setelah itu muncul notifikasi sistem yang memberikan sebuah misi. Misi itu menyuruh Russell untuk meraih circle kedua. Catatan, tingkatkan pemahaman Anda terhadap atribut yang saat ini ia miliki. Setelah beberapa saat Russell kembali ke akademi untuk menyelesaikan tugas dari Profesor Hubert. Ia mencoba mengerjakan secepat mungkin untuk segera mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh sistem. Pada akhirnya Russell telah mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh Profesor, lalu dengan gembira ia menyerahkan tugas itu pada Profesor. Di saat yang bersamaan sebuah notifikasi yang begitu banyak muncul dan menyampaikan kalau Russell telah menyelesaikan misi. Anda sekarang akan mendapatkan hadiah. Setelah usaha yang ia lakukan, ia menatap meja dengan rasa bingung. Ia menatap sebuah kristal yang begitu banyak di atas meja. Dalam pikirannya ia sudah menyiapkan begitu banyak kristal. Saat ia mau mengambil kristal itu, ia masih ragu-ragu, karena ia mengira kalau Manalotnya tidak akan mampu untuk menahan Mana Stone. Dengan hati yang masih sangat ragu ia memejamkan matanya lalu ia berpikir ia akan percaya saja terhadap latihan yang telah ia lakukan dalam waktu yang sangat lama ini. Kemudian ia memutuskan untuk memakan Mana Stone yang keras itu. Terlihat dalam waktu singkat tidak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba dari belakang, Russell perlahan memancarkan aura dari tubuhnya. Setelah beberapa saat tubuh Russell memancarkan cahaya yang sangat terang. Ia merasa seakan tubuhnya akan terbakar. Ia mulai jatuh berlutut lalu ia memutuskan untuk membentuk jalan aliran mana yang ada dalam tubuhnya. Sambil memegang dadanya ia akan memutuskan untuk membuat circle baru, namun jika ia gagal jantungnya tidak akan selamat. Terlihat sebuah lingkaran magic circle yang baru telah terbentuk. Dalam pikiran Russell ia sudah menetapkan pikirannya, kemudian ia mulai memusatkan energi di depan dadanya. Pada saat yang bersamaan ia bertekad apapun yang terjadi ia akan membuatnya menjadi miliknya. Setelah itu sebuah cahaya yang sangat terang memancar dari jendela kamar Russell. Di saat itu Russell terkejut karena ia telah berhasil mendapatkan circle kedua. Ia perlahan mulai memejamkan matanya, seketika berbaring pingsan di lantai. Di saat yang bersamaan notifikasi sistem muncul. Begitu banyak dan memberitahu kalau Russell telah menyelesaikan misi. Anda sekarang akan mendapatkan hadiah. Pemahaman Russell terhadap Fire Attribute telah meningkat drastis. Kekuatan Fire Magic Anda telah meningkat drastis. Pemahaman Russell terhadap Water Attribute telah meningkat drastis. Kekuatan Water Magic Anda telah meningkat drastis. Pemahaman Russell terhadap Electricity Attribute telah meningkat drastis. Kekuatan Electricity Magic Anda telah meningkat. Pemahaman Russell terhadap Earth Attribute telah meningkat drastis. Kekuatan Earth Magic Anda telah meningkat drastis. Pada keesokan harinya, dengan cuaca yang sangat cerah terdengar seseorang berbicara di sebuah ruangan. Orang itu memuji kinerja Russell yang luar biasa, ia tidak menyangka kalau Russell telah menyelesaikan semua tugas yang ia berikan. Ternyata orang itu adalah Profesor Hubert. Dengan serius Profesor Hubert memberinya pertanyaan terakhir sebagai syarat untuk masuk ke perpustakaan fakultas. Dalam pikiran Profesor, ia menjelaskan kalau pertanyaan yang akan ditanya oleh Profesor Hubert adalah lebih mendasar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang ia akan tanyakan mengenai kebenaran.
Setelah itu Profesor melontar pertanyaan pada Russell, di antara keempat struktur yang membentuk magic, yang manakah yang lebih penting? Russell pun terdiam sesaat dan mulai berpikir. Profesor menatap Russell dengan serius, namun tiba-tiba ia berpikir bahwa pertanyaan ini, baru-baru ini saja kuserahkan seorang siswa untuk mencari jawabannya. Kemudian Profesor mulai berdiri dan menyuruh Russell untuk menunggu karena ia ingin mengubah pertanyaan itu. Namun pada saat yang bersamaan Russell akan menjawab pertanyaan itu. Profesor Hubert pun menatap Russell dengan terkejut. Ia tidak menyangka kalau Russell tahu jawabannya. Russell akan memberitahu jawabannya. Jawaban yang dilontarkan Russell adalah mental image. Di samping itu Profesor mengepalkan tangannya dan mulai merasa bingung dengan jawaban Russell. Profesor meminta Russell untuk menjelaskan kenapa ia menjawab seperti itu. Di sisi lain Russell nampak termenung kemudian mulai menjelaskan kalau magic adalah mewujudkan sesuatu ke dunia nyata dengan menggunakan mana. Dunia mengkategorikan proses ini ke dalam 4 level. Pertama, assimilation, di mana kau mempelajari prinsip-prinsip alamiah. Kedua, mental image, di mana kau menggambarkan apa yang sudah kau pelajari di dalam pikiranmu. Ketiga, construction, formula agar bisa mewujudkan visualisasimu. Keempat, manifestation, di mana magic muncul di dunia nyata melalui formula. Assimilation, construction, dan manifestation, bisa diraih melalui usaha keras dan pembelajaran yang serius. Namun, mental image, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha belaka. Terbebas dari batasanmu lalu mencapai kebebasan berimajinasi melalui keberanian. Keberanian adalah faktor yang memengaruhi level mental image. Setelah itu Russell menunjukkan api kecil di telapak tangannya lalu memejamkan matanya dan memberitahu kalau ia menganggap api ini sebagai anak panah, maka api ini akan berubah menjadi Magic Circle 2, Fire Arrow. Namun kalau ia mengimajinasikan hal lain, maka api itu akan berubah bentuk menyesuaikan imajinasi itu. Russell yang masih terus menjelaskan juga memberitahu kalau ia tidak membatasi visualisasi mentalnya, maka ia bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Di sela itu Profesor membenarkan jawaban yang diucapkan oleh Russell. Russell kembali berkata seperti bayangan di tempat yang disinari oleh matahari, atau es yang sangat panas. Semua dimulai dari pemahaman mengenai dunia ini, tapi diakhiri dengan pembelokan hukum alam dunia ini. Itulah yang dinamakan dengan magic. Di sisi lain Profesor merasa takjub dengan jawaban yang diucapkan oleh Russell. Ia sudah menduga kalau perpustakaan siswa terlalu sempit baginya. Tiba-tiba jendela sistem memberitahu kalau Russell telah menyelesaikan misi, catatan izin masuk lantai pertama perpustakaan Profesor, Low Grade Mana Stone tanda kali 2. Setelah beberapa saat Russell telah masuk ke perpustakaan itu, ia berjalan sambil melihat-lihat buku-buku yang ada di sekitarnya. Dalam gumamnya ia tidak menduga kalau lantai 1 saja sudah sangat luas. Ia juga merasa kalau perpustakaan ini berada jauh dari perpustakaan siswa. Di sisi lain nampak beberapa buku yang tergeletak di atas meja. Dijelaskan buku itu bernama, Lintasan Balistik 3 Dimensi Magic, serta Botani Magic Intensif, dan beberapa buku lainnya. Kemudian Russell membaca buku itu lalu ia merasa kalau buku itu semuanya sangat berguna dan ia juga melihat kalau buku itu tidak meninggalkan teori dasar magic. Setelah beberapa saat terlihat dari belakang, nampak sepasang kaki perempuan berjalan mendekati Russell. Wanita itu tiba-tiba mengapai ucapan Russell saat membaca buku itu. Ia juga memuji Russell kalau buku pilihannya cukup menarik. Seketika Russell merasa sangat terkejut dengan tanggapan itu. Kemudian ia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang sedang bicara itu, ternyata ia melihat ke arah yang berlawanan dari suara itu. Itu membuat Russell merasa terkejut karena tidak melihat siapa-siapa, namun wanita itu kembali memanggil sambil memberi tahu posisinya. Kemudian wanita itu memperhatikan Russell dan menduga dalam hatinya kalau Russell adalah Dahlia Snow White. Russell kemudian berdiri dan memberi hormat pada wanita itu. Dijelaskan wanita itu berasal dari Flame Tower Master. Kemudian Russell mulai memperkenalkan diri kalau ia adalah Russell Raymond. Dalam pikiran Russell, ia memberitahu kalau wanita ini merupakan mage tingkat circle ke-8, tingkatan yang masih jarang diraih oleh khalayak umum. Meski usianya sudah melebihi 80 tahun, dia terus menggunakan mana dengan jumlah besar untuk mempertahankan penampilan mudanya. Flame Tower Master adalah magic tower terbaik dari faksi Red Tower. Wanita itu tidak mengira kalau Russell mengenalnya. Dalam pikirannya ia merasa heran karena Russell berada dalam perpustakaan ini.
Ia mulai berkata pada Russell untuk tidak cemas lalu menyodorkan sebuah permen lollipop serta memberitahu kalau ia adalah hanya temannya yang kebetulan juga menempuh jalan yang sama dengannya. Di sisi lain Russell merasa sedikit terkejut dan sedikit bingung lalu bertanya apakah permen itu untuknya. Setelah itu wanita itu kembali bertanya bagaimana cara murid sepertinya bisa mendapatkan akses masuk ke perpustakaan profesor ini. Di belakang nampak Russell masih menikmati permen yang diberikan oleh wanita itu. Kemudian ia menjawab kalau Profesor Hubert yang telah memberinya izin. Wanita itu merasa sedikit terkejut, tidak mengira kalau pria ketat itu memberinya izin. Russell sedikit tertawa dengan sebutan pria ketat itu. Di sisi lain Profesor Hubert merasa kalau telinganya sedikit gatal. Di saat yang bersamaan wanita itu berbicara lirih dan merasa kalau ini memang masuk akal. Bukan hanya itu, bahkan Russell saja tadi sedang mempelajari hal yang menarik. Lalu wanita itu melihat Russell dan merasakan mana yang ada di dalam tubuh Russell sangatlah murni dan distribusi mananya juga sangat stabil. Bocah ini memang sangat langka. Di sisi lain Russell merasakan sesuatu yang aneh dari wanita itu. Ia mengira kalau wanita itu menyadari rahasia yang ada dalam tubuhnya. Setelah itu wanita itu berjalan melewati Russell lalu menyuruh Russell untuk tenang karena, sambil berbicara lirih wanita itu memberitahu kalau ia kemari tidak untuk mencarinya. Russell mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Sambil berjalan dengan tongkatnya yang dihentakkan ke lantai, wanita itu sambil berkata. Namun sebelum itu Russell merasa sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan wanita itu melanjutkan ucapannya lalu menyuruh Russell untuk berkembang sebaik mungkin. Sambil mendengarkan ucapan itu Russell juga menerima tekanan dari hentakan tongkat itu. Tekanan yang dikeluarkan dari setiap langkahnya bisa membuat orang seakan-akan berlutut. Dengan tubuh yang masih bergetar, Russell hanya mengiyakan nasihat itu. Setelah beberapa saat kemudian Russell telah keluar dari perpustakaan itu. Ia bergumam kalau ia tidak menyangka kalau ia bertemu wanita dari Flame Tower Master di sini. Ia merasa kalau itu sangat mengejutkan. Di sisi lain terdengar suara yang menyebut nama Russell. Dari kejauhan terlihat Anton dan temannya yang menatap Russell yang terlihat keluar dari perpustakaan profesor. Kemungkinan suara itu berasal dari mereka. Di saat itu teman bertanya-tanya kenapa Russell keluar dari perpustakaan profesor serta merendahkan Russell. Anton dengan tawa tipisnya mengira Russell telah menjilat bokong seorang profesor, serta ia percaya kalau Russell akan gagal. Temannya pun hanya bisa tertawa. Sambil pergi Anton menyuruh Russell untuk berusaha sebaik mungkin, tapi ia percaya kalau itu akan sia-sia saja. Russell hanya menanggapi dengan senyum kecilnya. Setelah beberapa hari berlalu, pelajaran praktik Magic Combat pun tiba. Di pinggir arena para murid mulai berkumpul serta akan menyaksikan pertandingan yang akan segera dimulai dengan sangat antusias. Di sisi lain seorang profesor berdiri di pinggir arena memimpin jalannya pertandingan yang akan segera dimulai. Namun sebelum itu profesor itu menjelaskan kalau orang-orang yang namanya dipanggil akan turun ke arena stadion lalu memilih murid yang akan menjadi lawannya. Di saat itu terlihat seseorang yang sedang berbicara dan memberitahu kalau para profesor biasanya memilih siswa-siswi terlemah. Itu supaya murid itu bisa memilih lawan yang sepadan dengannya. Nampak orang yang bicara itu adalah Russell. Ia juga memberitahu kalau di kehidupan sebelumnya, ia pasti akan menjadi orang pertama yang akan dipanggil. Di sisi lain terlihat dua orang yang sedang berbicara. Pria yang menggunakan jas abu-abu itu mulai bicara kalau ia yakin kali ini Russell duluan yang akan dipanggil. Pria di sampingnya pun setuju dengan itu, lagi pula ia juga mengetahui kalau Russell memiliki penyempitan fenomena. Murid-murid lain meminta tolong pada Russell untuk memilihnya sebagai lawannya karena murid-murid itu ingin nilai semester ini naik. Ucapan itu terus-terus diucapkan para murid, namun murid-murid itu mengira kalau Russell sangatlah lemah. Russell pun tidak merespons perkataan itu. Di tengah stadion, profesor akan segera memilih seorang siswa yang akan pertama masuk ke arena. Para siswa sangat antusias menunggu panggilan nama Russell. Namun profesor menyebut nama Anton Frederick, seketika membuat para siswa bingung dan bertanya-tanya kenapa Anton. Di sisi lain terlihat sepasang kaki berjalan menuruni anak tangga, orang itu adalah Anton. Dengan menyeringai lebar, Anton mengucapkan terima kasih pada profesor atas bantuannya. Profesor menyuruh Anton untuk tidak khawatir karena ini tidak ada apa-apanya dengan bantuan sponsor dari Asosiasi Perdagangan. Di sisi lain Russell terkejut dan sudah menduga dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian Anton memanggil nama Russell serta menyuruh untuk cepat turun karena ia tidak sabar untuk menghajarnya.